Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu sebagaimana kita tahu Maha Kuasa. Ia bisa berbuat apa saja untuk menyelamatkan manusia tanpa bantuan siapapun, bahkan tanpa apapun. Sebagaimana telah kita imani dalam kisah penciptaan, Ia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dari ketiadaan. Namun demikian, Allah yang maha baik itu mengundang manusia terlibat dalam karya keselamatannya, sekalipun manusia itu tak bersih di hadapan Allah yang maha kudus. Yesaya menyadari kenajisan bibirnya dibersihkan oleh kekudusan Allah lewat sentuhan bara api yang dibawa oleh seorang serafim, hingga kesalahannya dihapuskan dan dosanya diampuni. Yesaya, sang manusia biasa, kini siap diutus menjadi nabi, ambil bagian dalam karya keselamatan. Petrus, nelayan biasa yang merasa berdosa, disentuh oleh kekudusan Yesus yang hadir di hadapannya dengan kuasa dan mujizatnya, dan menjadi manusia luar biasa, rasul penjala manusia yang akan menyertai Yesus dan menjadi batu karang gereja, pemimpin utama dan pertama gereja yang melanjutkan karya Yesus. Demikianlah Paulus yang menganggap dirinya paling hina, dijumpai dan disentuh Yesus sehingga menjadi rasul luar biasa, soko guru gereja bersama dengan Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang kota yang memiliki villa di daerah pegunungan yang sejuk atau di tepi pantai yang indah. Villa-villa itu biasanya dititipkan atau bahkan ada yang dijaga oleh sebuah keluarga yang anaknya mulai lahir di sana, tumbuh dan berkembang di sana. Maka keluarga itu walau tak memiliki villa, tetapi telah menikmati properti tersebut bagaikan miliknya sendiri. Bahkan tak harus keluar biaya, karena pemiliknya yang membiayai kebersihan, keamanan, ia menjaga sambil menikmati keindahan villa tersebut. Menariknya, beberapa pemilik saat akan menggunakan villanya meminta izin untuk meminjam. Misalnya, Pak, apakah nanti minggu depan kami boleh pakai villa itu? Mudah-mudahan tidak dipakai orang, mudah-mudahan tidak disewakan. Tolong siapkan, Pak. Penjaga itu pun berkata, "Siap, Pak." Seraya bergumam dalam hati, majikan saya ini begitu baik, bukankah villa ini villanya, ia bisa berbuat apa saja pada villanya, tetapi selalu ketika hendak memakai selalu berkata, bolehkah atau bisakah saya meminjamnya. Demikian juga kadang-kadang orang tua memberikan kebutuhan anak-anaknya, ballpoint, komputer. Pada suatu saat bisa jadi ibunya meminjam, "Nak, boleh pinjam komputernya dulu." Anaknya meminjamkan, padahal itu adalah miliknya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kira-kira yang dilakukan oleh Allah juga pada manusia. Bukankah segala apa dan siapa yang diciptakan adalah milik Allah? Bukankah Allah bisa berbuat apa saja terhadap miliknya? Tetapi rupanya Allah tidak berbuat semena-mena menggunakan hidup dan milik manusia yang diciptakannya, tetapi ia minta izin seakan-akan meminjamnya. Yesus pun meminjam perahu milik Petrus untuk karya pewartaan kerajaan Allah. Bukan hanya perahu hartanya saja yang dipinjam, tetapi juga hidupnya kelak digunakan untuk mewujudkan misi Yesus. Caranya luar biasa kita dengar dalam Injil hari ini. Pertama, Yesus membiarkan Petrus menggunakan kemampuan profesionalnya sebagai nelayan semalam suntuk. Hasilnya setelah sepanjang malam bekerja keras, Petrus tak menangkap apa-apa. Jalannya kosong, tak ada satu ikan pun, yang menjadi simbol kekosongan yang sering kali dijumpai oleh orang juga setelah berjuang mati-matian. Dari kekosongan itulah Yesus mengajak Petrus
untuk menggunakan kemampuannya sesuai dengan perintahnya, yaitu bertolak ke tempat yang dalam dan menyebarkan jala lagi. Hasilnya penuh ikan yang menjadi simbol kesuksesan dan kepenuhan hidup yang terjadi karena kehadiran Yesus. Menyaksikan transformasi yang luar biasa yang dianugerahkan Yesus tanpa diminta. Petrus menyadari kedosaannya. Dalam pengakuan akan dosanya, Yesus memanggil Petrus untuk meningkatkan kemampuan manusiawinya dari nelayan penjala ikan biasa menjadi pelayan penjala manusia luar biasa dengan kekuatan ilahi Yesus. Disitulah Yesus meminjam hidup Petrus yang sebenarnya adalah miliknya untuk digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kelak Petrus akan mengalami kepenuhan hidup, sukacita hidup sebagaimana yang diidamkan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menjalani hidup memelihara jiwa raga kita yang adalah milik Allah? Kita dipinjamkan, tetapi seringkali tak sadar seakan-akan Allah tidak memilikinya, seakan-akan milik kita sendiri. Dan bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita dan memanfaatkan apa yang kita miliki yang sebenarnya adalah titipan Allah. Injil hari ini mengundang kita untuk merelakan hidup dengan kemampuan, bakat, milik kita yang dipercayakan Tuhan untuk dipinjamkan kepada Allah. Tanda petik tentunya untuk digunakan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah bagi kepentingan karya keselamatan. Mari kita membiarkan Allah menyentuh hidup kita hingga apa yang biasa menjadi luar biasa, apa yang kotor menjadi kudus seperti Yesaya yang bernajis bibir menjadi nabi yang mulutnya mewartakan sabda Allah, atau yang menyentuh dan menjumpai Paulus yang bengis dan beringas menjadi Paulus, seorang rasul agung yang mewartakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa hingga kita menikmati anugerahnya. Serta kepada Petrus yang menangkap ikan menjadi penjala manusia yang luar biasa. Yesus mengajak kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan apa yang kita miliki hingga kita mengalami kepenuhan sukacita. Dan akhirnya pada saat kita mengalami kepenuhan sukacita, kita akan siap diutus kepada mereka yang mungkin mengalami kekosongan hidup juga setelah bekerja keras banting tulang tetapi belum tersentuh oleh Tuhan. Kita dipanggil menjadi pelayan penjala manusia dalam situasi dan fungsi kita masing-masing. Allah tahu apa yang kita miliki, apa yang kita mau, dan apa yang kita mampu. Allah mau meminjam apa yang dipercayakan pada kita untuk kepentingan karya keselamatannya, juga untuk kebahagiaan kita. Marilah kita berikrar seperti Yesaya yang telah disentuh oleh para serafin, Tuhan, ini aku, utuslah